Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan, ada 2 laga di babak perempat final UCL atau Liga Champions yang berlangsung pada Selasa waktu setempat, Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana 2 tim sudah OTW menuju ke babak semifinal, walaupun masih harus memainkan leg kedua. Karena di leg pertama, Manchester City di Etihad tampil gemilang, clean sheet, bisa membombardir 3 gol ke gawang Bayern Munchen, salah satu tim favorit juga. Dan saya rasa 99% mereka sudah ada di semifinal. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan keunggulan 3 gol di saat mereka melakoni laga kedua atau leg kedua di Allianz Arena, markasnya di Rotten, Bayern Munchen. Kalau mungkin cuma menang dengan 1-0, ini masih bisa dibalikan oleh Bayern Munchen. Atau katakan ini masih 2-0, ini masih rame ya. Karena ini bermain di Munchen, tetapi dengan 3 gol ini sulit. Dan mestinya Munchen itu tidak sampai kebobolan 3 gol. Ketika Rodri membuat gol pertama di menit ke-27 dengan tembakan kaki kiri yang luar biasa untuk menaklukkan Jan Sommer, penjaga gawang dari Bayern Munchen, ini sudah cukup buat mereka untuk terus bisa mempertahankan bahwa mereka kalau tidak bisa menang, tidak bisa mencetak gol ke gawang Ederson Moraes, penjaga gawang dari City, kalah 1-0 enak buat mereka, ya. Di saat mereka akan menjamu Manchester City di leg kedua. Tetapi gol kedua yang terjadi di menit ke-70 ini yang mematahkan semangat mereka. Mental mereka betul-betul down. Ketika Dayot Upamecano, bek tengah dari Bayern Munchen, membuat kesalahan. Terlalu lama dengan mengolah bola di garis belakang dan itu diserobot oleh Jack Grealish yang memberikan umpan kepada Haaland yang berlari masuk ke kotak penalti. Dan Haaland tidak egois dalam hal ini. Ya, biasanya dia sebagai seorang predator akan mengambil suatu keputusan untuk mencetak gol, menembak dengan kaki kiri dalam posisi dia dimanapun, dalam sudut sempit apapun. Tapi kali ini Haaland itu bermain dengan sangat jeli ya. Artinya dia masuk, melihat posisi dari Bernardo Silva yang jauh lebih menguntungkan untuk mencetak gol. Dan dia memberikan umpan dengan kaki kiri. Dan memang diselesaikan dengan baik oleh tandukan Silva menaklukkan Jan Sommer. Gol kedua inilah yang meruntuhkan segalanya bagi di Rotten, FC Hollywood, Bayern Munchen. Dan 6 menit kemudian Haaland menguncinya dengan tembakan dia saat memanfaatkan umpan dari John Stones. Ini juga diawali oleh sebuah umpan yang matang dari jauh yang dibuat oleh Julian Alvarez. Dan John Stones unggul dalam duel dengan Benjamin Pavard sebelum ada gol ketiga dari Haaland. Luar biasa bagi Haaland ini. Ini kalau bisa saya katakan gol ini pemain di Premier League yang paling subur yang bisa mencetak gol. 11 gol di UCL dalam 7 match yang dia mainkan. Dan kalau kita tahu bersama kan kalau di IPL sudah 30 gol yang dibuat oleh Haaland sejauh ini dan terlibat di dalam 45 gol dalam 39 laga secara keseluruhan di semua kompetisi yang dibuat oleh Haaland pada musim ini bersama dengan Manchester City. Dan apa yang dilakukan ini modal bagus bagi pasukan Pep Guardiola di saat mereka melangkah dalam pertandingan kedua nantinya yang akan berlangsung di kandang Munchen. Munchen harus bekerja keras. Ya, itu saya bilang seperti menunggu keajaiban. Walaupun dalam sepak bola itu semua bisa terjadi di lapangan. Termasuk Munchen bisa mencetak 4 gol, tapi ini tidak mudah. Yang saya bilang tadi, kalau mereka bisa hanya 1-0 kalah atau ada 2-0 masih ada harapan buat mereka untuk bisa bertarung, bisa mencari 3 gol. Tapi ini harus bisa mendapatkan 4 gol. Berat kalau melihat mereka bermain. Walaupun mereka sempat unggul dengan 56% penguasaan bola di Etihad. Ya, saya bilang dibanding 44%. Tetapi mereka dalam hal menembak terus 9 kali dengan 4 on target. Berbanding 17 tembakan dengan 9 on target yang dibuat oleh Manchester City. Saya pikir secara keseluruhan City ini layak untuk bisa memenangkan laga di leg pertama ini. Dan Pep itu memainkan juga starting 11, tidak mengubah dari apa yang mereka tampilkan saat mengalahkan Liverpool dengan 4 gol dan juga saat tandang ke Saint Mary mengalahkan Soton dengan 4 gol juga. Ya. Dan di sana kita lihat selain Ederson Moraes ada 3 pemain yang kuat bermain di posisi belakang, dimotori oleh Ruben Dias, Nathan Ake dan Manuel Akanji. Di tengah dia mendorong kembali seorang John Stones bermain dengan Rodri, dan John Stones tampil luar biasa. Menjadi man of the match ini sangat tepat.
Ya, karena dia sebagai pemain belakang cepat di dalam hal transisi, dalam hal bertahan ke menyerang, kemudian ketika ditekan dalam menyerang ke bertahan dia cepat untuk bisa bahu-membahu dengan Rodri, melapis Akanji, Ruben Dias, dan Nathan Ake di belakang. Sehingga menyulitkan bagi pemain-pemain Munchen untuk bisa berbuat banyak dan mencetak gol ke gawang Ederson Moraes. 4 pemain di lini serang yang untuk mendukung Haaland itu ada Gundogan sebagai kapten ke-11, ada Kevin De Bruyne, kemudian di sisi flank ada 2 pemain, Jack Grealish di kiri, ini luar biasa, ada Bernardo Silva yang ada di posisi kanan. Dan mereka memang tampil sangat Spartan di depan publik mereka, dan mereka memang harus bisa melewati ini dengan menang. Karena ini kunci bagi City. Kalau City imbang atau apalagi kalah, selesai City. Tapi dengan kemenangan ini modal bagus. Mereka harus bertarung di leg kedua dan mendapatkan tiket ke semifinal untuk menunggu siapa pemenang antara Madrid dan Chelsea yang akan bertarung pada hari ini atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat. Itu akan bermain dengan 2 leg juga. Karena kemarin ada 2 pertandingan dan sekarang juga ada 2 pertandingan. Nah, sementara pertandingan lainnya, kalau bisa dilihat itu Inter Milan juga mendapatkan hasil yang bagus. Ketika mereka tandang ke Stadion Da Luz di Lisbon, yang menghadapi Benfica, dan mereka bisa menang untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mereka menyingkirkan Porto. Ya, di 16 besar, sekarang 8 besar mereka mendapatkan hasil di leg pertama dengan clean sheet. Nicola Barella dan penalti Romelu Lukaku menempatkan mereka pada posisi yang bagus saat ini. Mereka akan balik ke kandang untuk bermain di leg kedua. Dan saya kira habis sudah Benfica kalau bermain di Giuseppe Meazza, markasnya bagi Nerazzurri Inter, ya, untuk bisa mengamankan kemenangan yang mereka dapatkan di Da Luz, ya, kalau bisa. Dan Inter ini lolos ke babak semifinal. Ini akan mengulangi apa yang mereka dapatkan itu 1 dekade yang lalu, ya, sudah jauh dengan Jose Mourinho membawa mereka juara di Liga Champions saat itu 2010 mengalahkan Bayern Munchen di final. Bukan tidak mungkin ini akan terulang lagi karena itulah klub terakhir Italia yang sukses, ya, untuk bisa meraih gelar juara di Champions League. Kesininya sudah tidak ada, ya, karena lebih banyak dikuasai oleh Real Madrid, kita tahu. Dan ini coba diulangi oleh Inter, yang mereka sudah mendapatkan angin setelah menang di leg pertama. Tinggal mereka akan mengamankan di leg kedua. Dan kalau mereka menang, mereka akan menunggu pemenang klub Italia lainnya yang akan bertanding pada hari ini atau di Kamis dini hari antara Milan dan Napoli. Ada 2 leg memang. Kalau Milan menang, Milan masih harus bertarung di kandang di Diego Armando Maradona di markasnya Napoli. Tapi kalau Napoli menang, tentunya Napoli punya harapan besar ketika berada di kandang untuk bisa mengamankan 1 tiket. Entah siapapun, mau Milan, mau Napoli, tapi kalau Inter yang lolos ke babak semifinal, ini akan terjadi semifinal antar sesama klub Italia. Dan di sini jelas bahwa 1 tiket untuk maju ke final itu akan direbut oleh wakil Italia. Mau Inter Milan, mau AC Milan, ataupun Napoli. Tapi ada tiket di sana untuk masuk. Karena terakhir kali klub Italia yang lolos ke final kan Juventus. Ya, sebelum dikalahkan oleh Madrid ketika itu. Dan sekarang coba akan diulangi oleh salah satu di antara 3, Inter, Milan, dan juga dengan Napoli. Ini yang kita akan tunggu, mampukah, ya, ini akan terjadi final di mana Italia bisa mendapatkan 1 wakilnya. Tergantung Inter sekarang untuk bisa mengatasi Benfica. Memang sudah menang dengan 2 gol, tapi tetap harus waspada, harus hati-hati. Sama juga seperti City, sudah mendapatkan 3 gol, namun harus waspada, harus fokus menghadapi laga kedua. Karena kalau bicara dengan Munchen akan terlecut, motivasi mereka akan bertarung habis-habisan. Munchen tentunya akan memilih kalah atau menang dalam pertandingan di leg kedua, apalagi harus memburu 4 gol. Sesuatu yang hampir mustahil, walaupun itu masih ada dalam sepak bola, karena yang mereka hadapi adalah tim sekuat Manchester City. Dan kita akan menyaksikan duel sengit di semifinal. Kalau City yang sudah pasti lolos, kita akan menunggu nantinya Madrid atau Chelsea. Ya, kalau Chelsea yang keluar, ini akan terjadi juga semifinal sesama klub Inggris antara Chelsea dan City. Nah, sama juga dengan semifinal lainnya menempatkan klub-klub Italia. Ini akan menarik sehingga untuk di final nantinya tidak akan ada sesama klub lainnya sesama klub satu negara yang akan tampil. Itu pasti akan wakil Italia dan wakil Inggris. Kalau City atau Chelsea yang lolos ke babak final di UCL, dan ini menarik untuk kita
nantikan. Namun kita harus bisa melihat juga bahwa di sana masih ada Real Madrid, Los Blancos. Ini rumahnya Liga Champions, rumah mereka. Ya, jadi kalau mereka sudah tampil sampai ke babak perempat final, dan apalagi sekarang mereka bermain di kandang, mereka akan berusaha untuk bisa menjegal Chelsea. Nah, kalau mereka lolos ke semifinal, City harus berhati-hati. Jika City yang lolos ke semifinal untuk menghadapi dengan Real Madrid, dan ini mengulangi semifinal pada musim lalu, ketika secara dramatis City itu kalah melawan Madrid, dan Madrid yang justru lolos ke babak final untuk mengalahkan Liverpool di Stade France. Nah, ini yang kita tunggu, duel ulangan pada musim kemarin di UCL antara Madrid dan City. Dan pasti bagi penggemar Madrid tetap yakin dengan tim kesayangan mereka untuk mampu mempertahankan gelar yang mekerai pada musim lalu. Namun ini kan jalannya berliku. Singkirkan dulu Chelsea ya, dalam 2 leg. Kemudian mereka harus juga bisa mengalahkan City dalam 2 leg. Ya masih tanda tanya juga di sini sebelum mereka ada di final dan bertarung misalnya dengan salah satu wakil Italia. Kita nantikan secara bersama apakah Madrid akan mampu mempertahankan gelar juara mereka di UCL, atau ada sejarah dengan pertama kali bagi Manchester City menjadi juara di UCL ketika mereka melangkah sampai ke semifinal, dan satu lagi sejarah akan kita tunggu dengan Napoli menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah. Jadi memang menarik jika City ke final dan Napoli ke final, 2 tim yang belum pernah menjadi juara di UCL dan pasti akan mengukir sejarah di sana untuk meraih gelar pertama mereka di UCL pada musim ini. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.